Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menciptakan manusia dari tanah dan jin dari api, yang maha mengetahui segala yang terlihat dan yang gaib, yang maha kuasa atas setiap bisikan hati, setiap gangguan, dan setiap cobaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang menjadi teladan dalam menghadapi segala tipu daya syaitan, yang mengajarkan kepada kita cara menaklukkan musuh yang tidak terlihat dengan iman, zikir, dan ketaatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Setiap manusia pasti akan menghadapi bisikan syaitan dan gangguan jin, baik secara lahir maupun dalam hati. Hari ini, mari kita renungkan bersama bagaimana Islam mengajarkan kita untuk melawan musuh gaib ini, agar hati kita tetap teguh, jiwa kita tenang, dan iman kita kokoh. Cara melawan setan dan jin menurut Islam. Perang yang tak terlihat, namun nyata. Setan dan jin bukan sekadar mitos atau dongeng malam. Mereka adalah makhluk nyata ciptaan Allah. Setan berasal dari golongan jin yang membangkang dengan tujuan menggoda, menyesatkan, dan menjauhkan manusia dari Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh." Surat Fatir ayat 6. Setan tidak bisa memaksa, tetapi ia ahli menipu dan menggoda. Setan memulai dari yang kecil, sebuah bisikan hati, sebuah keraguan dalam iman, kemudian menjadi perbuatan dosa yang membesar. Jin juga ada yang mukmin dan kafir. Yang mukmin taat kepada Allah, tidak membahayakan manusia. Yang kafir menjadi penggoda, penyebab gangguan, atau bahkan perantara sihir. Namun semua itu terbatas oleh izin Allah. Senjata utama untuk melawan setan dan jin. 1. Tauhid. Kesadaran akan Allah. Setan paling takut kepada hamba yang menyadari kekuatan Allah. Tauhid bukan sekadar ucapan, tetapi keyakinan bahwa tiada yang mengatur alam ini selain Allah. Allah berfirman, "Dan jika kalian berlindung kepada Allah, Dia akan cukup melindungi kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 45. Ketika hati seorang hamba bersih dan teguh pada tauhid, setan kehilangan pengaruhnya. Ia tidak bisa menembus hati yang dipenuhi iman. 2. Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Setiap kali muncul keraguan, bisikan jahat atau pikiran kotor, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini adalah senjata sederhana namun sangat ampuh. Allah berfirman, "Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Kata-kata ini memutus pengaruh syaitan, menenangkan hati, dan membangkitkan kekuatan spiritual. 3. Syalat, benteng utama. Syalat adalah pilar utama pertahanan seorang muslim. Setan sangat membenci syalat, terutama syalat subuh dan isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian dengan 3 ikatan ketika tidur. Jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, ikatan itu terlepas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syalat tidak hanya membangun hubungan dengan Allah, tetapi juga menjadi perisai terhadap gangguan gaib. 4. Zikir dan Al-Quran, perisai ritual.
Rumah yang dipenuhi zikir dan bacaan Al-Quran adalah tempat yang tidak disukai syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya, syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah." Hadits riwayat Muslim. Zikir pagi dan petang, serta membaca Al-Quran setiap hari, membuat hati tenang, pikiran jernih, dan tubuh terlindungi dari gangguan. 5. Akhlak dan kontrol emosi. Syaitan memanfaatkan kelemahan manusia, marah, iri, dengki, dan kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api." Hadits riwayat Abu Daud. Ketika marah, diam dan tarik napas, berwudu atau minum air, berzikir kepada Allah, menahan diri dari perbuatan buruk. Ini adalah cara memutus pengaruh syaitan dalam hati. 6. Menjauhi maksiat. Dosa adalah pintu masuk bagi syaitan dan jin kafir. Semakin sering kita melakukan maksiat, semakin dekat gangguan itu. Hati yang penuh dosa menjadi ladang subur bagi bisikan syaitan. Hindari pergaulan buruk, musik dan hiburan yang melalaikan, ucapan kotor dan fitnah, pandangan yang haram. 7. Ruqyah syariah. Ruqyah adalah obat syar'i bagi gangguan jin. Bisa dilakukan dengan Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa-doa Nabi SAW. Semua ruqyah harus sesuai syariat, tanpa jampi-jampi syirik atau ritual yang menyimpang. 8. Kisah dan teladan. Ada banyak kisah sahabat dan orang soleh yang diganggu setan, namun berhasil menang karena ketaatan dan zikir. Sahabat Abu Hurairah selalu membaca zikir pagi dan petang, sehingga setan tidak bisa menguasai hatinya. Rasulullah SAW sendiri saat digoda setan selalu bangkit dengan isti'azah dan sholat, hingga setan lari ketakutan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pertahanan bukan soal kekuatan fisik, tetapi kekuatan iman. Saudaraku, melawan setan dan jin adalah perang spiritual yang nyata, bukan dengan mantra atau jimat, bukan dengan kesaktian dunia, tetapi dengan iman dan tauhid yang kokoh, zikir, doa dan isti'adzah, salat yang konsisten, menjaga akhlak dan kontrol emosi, menjauhi dosa dan maksiat, ruqyah syariah sesuai tuntunan Nabi SAW. Setan hanya kuat jika kita lalai, lemah jika kita sadar dan dekat kepada Allah. Saudaraku, melawan setan dan jin bukanlah tugas yang mustahil. Kekuatan terbesar bukan pada manusia, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Setan hanya bisa menguasai hati yang lalai, sementara hati yang selalu mengingat Allah adalah benteng yang tak tergoyahkan. Mari kita perkuat iman kita dengan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, menjaga akhlak, mengendalikan amarah, dan menjauhi maksiat. Jangan lupa, mohon perlindungan kepada Allah setiap saat, karena hanya Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dilindungi, yang rumah dan hati mereka aman dari gangguan setan dan jin, yang hidupnya dipenuhi kedamaian dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.